Mon beda orang nelpon ke sampean pas bareng ben orang aden iki mesti ada tinggi ke ade HP napa si aden mon embun benah ngolok jong gini ngaki jong nama kaki siapa hah Michael oh Nizar apa artinya wandi nyampe tak tahu artinya apa mun izar je sarong artinya jong hah oh nizar mi pakaradan ding dina nizar jadi mun maca Quran kan ada Ar-Rahmanir Rahim jong Ar-Rahmanir Rahim jadi mulai laku oba bani nizar ya mun tak libur nyaman gente siapa Pak Ustaz kotol nah nyaman gampang engan ya Ar-Rahmanir Rahim uhayyikum bitahiyatil islamiyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, wa nakhussu bidzikr akhina fillah Kiai Haji Nur Fadli, para imam dan takmir masjid nopo Babur Rahman, para guru ngaji, para tretan setuju, para ibu-ibu serta para jamaah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bicaranya pakai bahasa apa? Bahasa Madura. Obok tak yang kuring Cina kapi begelabi. Pola nate pote, roba na lampuni on nasi pote. Ngapunten, matur pangapunten, saya mohon maaf mungkin nanti saya menyampaikan dalam berbahasa Madura mungkin tidak sefasih Kiai Haji Nur Fadli, karena kebiasaan saya menyampaikan ceramah itu dengan 5 bahasa. Biasanya kalau saya di hadapan saudara Madura, saya biasanya berbahasa Madura. Kalau saya pengajian di Jawa Tengah, saya berbahasa Jawa. Saya pengajian ke Jawa Barat, saya berbahasa Sunda. Kadangkala saya harus berbahasa Arab dan kadang-kadang saya harus berbahasa Cina. Ongko mak, cengmon ke pasar hul ampuatannya ke Cina, ji toloi. Berarti kan cak Cina kiai, cuma kayak sih bisa gula. Malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dipertemukan kule papangki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng panjenengan sedaya. Pada suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, situng waktu nang situng masa Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada budak Sayyidina Ali. Ya Ali, fawallahi, maka demi Allah,
la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau seandainya ada satu orang sebabmu mun bade situng orang panika karena sebab sampian pas engak ke Allah, bade situng orang engak ke Allah pas atobat ke Allah, pas atakwa ke Allah karena sebab sampean panika lebih bagus eta nempeng asadaka ontah se paling larang. Jangan kecil hati panitia. Mungkin yang datang malam ini tidak seberapa. Undangan sudah disebar berapa minggu yang lalu dan yang hadir tidak sesuai dengan harapan. Bukankah yang masuk surga itu sedikit? Saya masuk surga banyak apa sekoni? Saya masuk surga banyak apa sekoni? Sekoni, termasuk sampean. Pasti sampean masuk surga. Ke Fadli kapan mau berangkat? Bila semerangkat ke surga sampean? Secepatnya. Bokocok kalau. Keeman menikah. Sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya dipertemukan dengan Kiai Fadli sebuah acara yang tanpa kita sengaja, di acara nikahan ya Kiai Fadli. Dan alhamdulillah malam ini saya dipertemukan dengan beliau dengan kondisi kesehatan yang sama. Manter muka sehadir nang malam mangken panika ngaulia pengapuran dari Allah Subhanahu wa taala. Mantur setuju sehadir nang kadin tempat esapora abi Allah Subhanahu wa taala. Saya tak hadir ke majelis kento manter kecukanan oleh pengapuran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saya tak hadir kento mungkin karena banyak sebab. Bade karena sakit, bade karena sebab alangan tertentu sudah diniatkan. Saya niatkan dari tadi itu kula saya niat gak kantor panika dari pukul 5 kula. Benih kencebain kula mangkat pukul 5. Kentro beken. Mulane membawa banyak beken itu. Rupanya kemalaman tak oleh beken bagi kula. Begini Pak. Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun bade situng orang panika teti engak ke Allah, iman ke Allah, pas atakwa ke Allah karena sebab sampean, karena sebab pakai Nur Fadli mendirikan pondok pesantren, mendirikan madrasah, bade cekanca saya ngaji, bade anak saya sekolah, reng tuan saya dapat komor pas, macam akitu bi anak sebab sekolah ke Nur Fadli, situng kentoh kencerna lebih bagus etenempeng asadaka ontah sepaling bagus. Luar biasa. Orang Islam benih kemak kencerna gempang. Kan masuk masjid baik ku leban sampean oleh kenceran. Seorang yang bernama Iyad bin Hummar pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah merengaki langsung dari Rasulullah. Nah, pada benar Rasulullah. Idza ra'aitumur rajulah yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Mun sampean ngetela, mun sampean ngabes orang masuk ke masjid, kulban sampean ngabes orang masuk ke masjid, ken ngabes orang masuk ke masjid, demun Rasulullah apa? Saksi akibi sampean orang panikah pasti andi iman ke Allah Subhanahu wa taala. Orang si masuk masjid panikah orang iman ke Allah mak. Jadi orang si iman ke Allah mereka wajib masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun orang yang iman ke Allah mereka gratis masuk surga. Nyaman tak nyaman, Mak? Nyaman. Tapi benih korkun masuk melolo, Mak. Apa jeng? Kini ngakidul. Mat. Din. Mat. Nebinin Nor. Tan. Dah su marah kini ngaki su benih masuk melolo ke masjid su lagi ke masjid ke nyari sandal anyar banyak dia wala dina bedegi kampung pasir orang saya masuk masjid dawuh Rasulullah berarti orang paniki iman kan andi iman ke Allah pas yakin ke Allah ya Allah
sebesar apapun dosaku kepada Allah, ketika saya masuk masjid dan kemudian aku memohon ampunan kepada Allah, Allah pasti berkenan mengampuni dosaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nang malam mangken kula sareng panjenengan para Rabu setuju. Saya memang badan kula kinto memang baru malam mangken hadir nang Kampung Pasir. Kampung Pasir iki. Kampung Pasir walaupun saunggu-ungguna sempat badan kula depak dek Kampung Seojung. Napa Kampung Seojung, Pak? Sebukit. Belok kiri saya pernah pengajian pagi dulu. Lombok pun oleh 2 tahun, sekitar 5 tahunan. Alhamdulillah lebih unik boleh masuk ke Kampung Pasir naik mobil padeben naik kapal loncak. Kapal loncak bani ke Lombok orang Madura ke Pontianak mak tahun seket bani ke bani kapal nyaman kapal loncak tinggi karena mau ditempuh ombak pacak loncakan padeben ki buru masukkan tuh haram sakit kapi bengkong. Ken manter tak yang jaga boleh du malam tak kira entar wajah loncan gula mak tapi panika bagus mak karena pas engak ke Allah gula pantai kerja Allah itu masuk boleh duk Allah apa bir punten kamu sama bir bisa bon boleh aku sama bir Pak Glebun para Rabu para tretan gula panika lakaran suka akeje karena gula pada yang Madura mak. Sebenarnya tadi pengen saya berbahasa banyak bahasa, cuma gula ingat situ bahasa Madura pada bahasa paling lengkap sedunia. Tak ada bahasa di dunia ini yang melebihi lengkap bahasa Madura mak. Satu waktu karena kebenaran saya ini kan dai keliling Indonesia pak. Gula pada biasa keliling Indonesia. Situng waktu gula yundang ke Jakarta. Lombok kita ngerti bahasa Inggris. Yonceng ke Jakarta ke situng hotel. Surah ceramah nang situng hotel di Jakarta. Yang namanya hotel mau makan itu kan pakai daftar makanan pak. Beni ekor mesen, beda tulisan nakepi. Tetipah ini ke bulan puasa mak. Saya ngisi acara di hotel ku, ngisi acara nang hotel ku bulan puasa. Tetipan tak abid beni ke pelayan ada datang pakai kertas. Silakan bapak dipesan makanannya. Neng kan ampolaga aku. Tak baca, todus baca bahasa Inggris kapi. Arifah baca ada remari ya kok. Leki itu tu salah. Akhirnya kula karena todus baca bi kula. Saya ingat hati tak ngerti bahasa Inggris. Saya nggak gelero cak. Tetapi kula baca para santri. Ini kan banyak santri, ini banyak pelajar. Baca bi kula pada bacaan cek lebur. Mixed vegetable with peanut pasta. Wih. Arilah awar ya itu. Teti karena todus kula tahu ning jadaran panapa nih kama. Pokoknya pak kula tutu. Yang ini saja mbak. Yang mana pak? Mixed vegetable with peanut pasta. Panetong go tretan. Tengde tengah pah rojek. Rojek. Karena ternyata bahasa Inggris rojek ingki buruk. Mixed vegetable with peanut pasta. Oh rojek roban. Le penika kula saya grunggung. Ari tang kampung nempuk mun ngari ya. Mepah cek jauh ngakan ke hotel di Jakarta. Jadi mun situng perkara mun tak oning lebih bagus atanya. Padeban kula bana bejeng mak. Kulaban sampean mun ta oning tuana bejeng cepah mangkat tibi. Dapat takbir. Wa takbir ngalak kendeng tibi, asojud kendeng tibi. Ceng da ilmona matur da ke fadli. Kiai Fadli salat itu apa ke fadli? Kalau kata ke fadli as-salatu ad-du'a, salat itu doa karena diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu yang di dalamnya penuh dengan doa dan permohonan kepada Allah. Begini. Mepa bojong do rukuun. Bojong tuk natuk. Mepa bojong tuk natuk kaki dul. Ceng Quran tada rukun pak iku.
Apa cang Quran dul? Warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Rukuklah engkau bersama orang yang ruku, sujudlah engkau bersama yang sujud. Jadi cuma dua sebagai Quran Pak Ustaz, cuma surah ruku ben surah asujud. Mun tak tahu cara ruku ben sujud, coba satokar atanya patap pakai ke fadli, sujud panika ketina pakai fadli, aruku panika ketina mana pakai fadli. Millana ilmu bejeng panika repot mak. Bajang repot apa punten? Salat itu repot apa tidak, Pak? Salat itu repot apa tidak? Repot. Salat panika berat apa punten? Berat. Bukten apa bajang sopo cuma kata Allah. Jangan dul. Kaki tak bajang sopo gele. Salat itu berat, Pak. Bajang panika berat. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadah. Orang macam syahadat panika mak. Selakin kita murtad ke Allah, asyahadat sekalian panika kisah Islam mak. Selagi dia tidak murtad kepada Allah, walaupun dia hanya 1 kali bersyahadah kepada Allah, dia masih muslim walaupun fasik. Nomor 2 bajang. Nomor 3 zakat atau pasah. Orang apasah mun tak bisa pasah karena sakit, bisa itu ndak pasanah. Mun sakit tak bisa kenteh, mun sakit tak bisa bers tak ning ar bers, orang penikah bisa kalaban akan teh. Thank you. Nomor 4 orang azakat tak bisa azakat tak di PCC zakat lagi karena abak fakir, karena abak miskin, wajib oleh zakat bahkan tak azakat. Nomor 5 haji. Orang haji pada kamu kita mampu tak wajib kecuali mampu. Tapi bebajang nomor 2 mampu tak mampu, kuat tak kuat, sakit tak sakit, wajib bajang mak. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 bisa tunda. Nomor situng syahadat cukup sekalian seumur odi asa Islam mak. Kemana bajang mak. Milana bajang pada perkara berat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu menerima perintah puasa cukup turun wahyu Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa. Perintah zakat turun wahyu. Khudh min amwalikum sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Perintah zakat. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi perintah salat Allah memanggil langsung Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panika kenapa? Anu tuaki bahwa persoalan bajang adalah persoalan yang paling penting dalam oding kuleban panjenengan setuju. Tak bisa menetek toju. Tak bisa salat natek mak, salat juk toju pada. Tak bisa toju al mereng ngadep ke kiblat sabar jengah. Tak bisa mereng karena sebab sakit agentang. Gerakan tangan sah. Karena sakit saya banget tak bisa gerakan tangan, gerakan mata. Allahu Akbar. Tak bisa gerakan mata karena sakit yang sangat parah, cukup dengan gerakan hati. Tak bisa gerakan hati, mate. Apa boleh? Tak ada aja yojung lan aja. Pele ibu-ibu. Maria nang tin meratin itu. Jadi yakinah. Berapa jam ya Kiai? Ceramah saya berapa jam Pak Kiai? 5 jam. Wah, aku tak nyiksa Kiai nyaman. Berapa ada ceramah 5 jam mak. Kita yakinah. Area apa nyaman anak? Ini apa namanya nih? Bu, tahu kabidina. Bu, ini apa namanya bu? Cepon orang Arab lambok menika ucap jawal. HP. Tapi lambok
HP nenot itu disebut jawal. Tapi kalau hari ini orang Arab tidak menyebutnya jawal, tapi kocak syaitanir rajim. Kocak syaitanir rajim Pak Ustadz. Kebaikan bisa datang dari sini, tapi keburukan pun bisa datang dari sini. Coba Bu Ibu ngre, alhamdulillah pada datang ke masjid bi Allah. Mun tak datang ke masjid haram nonton sinetron kafir ya. Pasti sinetron Ikatan Cinta. Mi oning sampean makai cek tangbin ni bade. Ijek lareng pong pasir paling lebad. Karena sebab ini kita bisa dekat kepada Allah. Tapi kalau tidak hati-hati, ini nabak berita baru, kabar baru. Mun tak hati-hati bisa kulban sampean lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Kini ngaki. Mun beda orang nelpon ke sampean. Pas bareng ben orang aden, ekim mesti ada tinggi ke ade. HP napa si aden? Mun embun benah ngolok, jong kini ngaki jong. Nama nak ngaki siapa? Hah? Michael. Oh, Nizar. Apa artinya? Wandi nyampe tak tahu artinya apa na? Mun izar je sarong artinya jong. Hah? Oh, nizar. Mi pakaradan ding dina. Nizar. Jadi mun maca Quran kan ada Ar-Rahmanir Rahim jong. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mulai laku oba bani nizar, ya. Mun tak libur nyaman ganti siapa Pak Ustaz? Kotol. Nah, nyaman. Gampang engan dia. Ada apa mak bigula cerita apa nih mak? Bahwa fitnah besar bagi umat Islam itu mesti datang, Pak. Fitnah nugulban sampean akhir zaman yang banyak. Karena sebab panika lagi bini bisa atokar, bisa. Orang lagi bini bisa atokar marga na panika mak. Orang yang tetanggaan becian saling beci marga na panika. Mun kulban sampean ta'bali ka hukum Allah Subhanahu wa taala. Dabun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah. Satakunu fitanan ka qita'il lailil mudlimi. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kecangi sampean beramal saleh dengan Rasulullah. Kecangi alaku bagus. Orang ngolok, orang manggil kulban sampean muadzin. Saya tukang adzan dan masjid, yang adzan di masjid, dengarkan panggilannya dan segera mendatanginya. Sebelum apa? Sebelum fitnah besar datang kepada kita. Napa fitnah seraju panikama? Fitnah seraja kinto situng masa ada menurut Rasulullah bekal beda orang ki laku iman ke Allah lemah kafir ke Allah, lemah iman ke Allah ki laku na kafir, ki laku kafir lemah iman ke Allah balik terus odi yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Agamanya, imannya, Islamnya ditukar dengan apa? Dijual dengan apa? Dijual dengan kehidupan duniawi yang sangat murah. Margana lako sawit, beda lako sawit. Margana lako sawit. Pas kulban sampean tak apa jeng. Beda orang mangkat, beda orang motong getama. Ki beda ki. Margana mangkat ke napa? Potongan. Potongan. Margana mangkat ke potongan pokol telok sampai lo pakai bajang sopuna. Margana ala konas panas neng bangunan sampai tak bajang duhur. Mulai dari kenangan lako lesoh tak bajang asar. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Agamane eporob benapa? Eporob bentunya sesekoni. Kulaban sampean nyari rezeki na Allah, tapi cek sampai lupa ke Allah siapa yang rezeki.
tore mangkat ala tore silahkan, tapi ingat sebelum berangkat laporan dulu sama Allah, sampaikan hajatmu apa kepada Allah. Allah pasti akan mendengarkan doamu, Allah pasti akan mendengarkan permohonanmu, Allah pasti akan mengabulkan permintaanmu selagi engkau sadar, selagi kita sadar bahwa Allah menciptakan kita, menghidupkan kita, dan setelah itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Napa carana? Apa jeng? Mungkin panik banyak orang gampang lagi bejeng mak. Bahkan beda orang saya ngocak bejeng panik kata wajib. Beda mak. Beda orang beda mungkin panik ajaran saya ngocak aki bejeng panik kata wajib. Loh mata wajib dul. Cukup niat derem betul. Ya cukup niat sepenting atene engak ke bejeng. Oh deh iya. Agama apa judul? Ya ini ajaran Islam yang simpel. Oh nyaman. Marah. Ates. Kaki ngakana tapi tak cukup niat kenyang napa bunten. Abi niat dengudena tapi niat abi ini tapi tak abi ini nyaman tak nyaman. Celok. Niat berangkat ke sana tapi tak mangkat tak ada timak. Orang seyakin bahwa bejeng panika wajib tapi lupa tak bejeng atau memang sengaja tak bejeng tapi sadar bahwa bejeng panika ki wajib, orang panika tak jadi kafir mah, orang panika jadi fasik. Tapi pada situng orang saya yakinin bejeng panika tak wajib, panika benih fasik, murtad. Mun murtad soro asyahadat pole. Thank you gay. Orang saya yakinin bejeng panika tak wajib, berarti panika mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tebuna Allah. Seongguna bejeng panika wajib. Bagi pesera orang si iman ke Allah kitaban mawquta, kalaban waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetimun orang ayakinin sampai eko caaki sampai ede buaki bahwa bejeng panika tak wajib, orang panika murtad mak. Tapi mun amba kita bisa bejeng tapi yakin bejeng panika wajib, berarti fasik. Ki terima tahu pada Allah. Cuma mun orang panika mulai keluar dari syariat Allah, keluar dari perintah Allah, pas anikat aki dalam atena bahwa bejeng panika tak wajib, nika wajib asyahadat polema. Nika saking pentingnya kulaban sampian abada aki Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mulai akhir-akhir zaman ini sudah muncul banyak pemikiran-pemikiran seanyar, pemikiran-pemikiran baru yang seakan-akan bahwa Islam itu hanya ini dan tidak ada salatnya. Matur sekelangkong para kiai Nur Fadli yang sudah mendirikan madrasah, mendirikan majelis taklim. Ini masjidnya luar biasa panika mak. Panika pada ban masjid di tengah-tengah kota ini Nur Fadli. Mudah-mudahan yang sedekah ke masjid panika sebudian oleh kencaran seraja dari Allah Subhanahu wa taala. Membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah. Pasara orang saya bangun masjid nang dunya karena ngarep ridha Allah, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah pasti membangunkan surga baginya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senyumbang semen, senyumbang ata, senyumbang pasir, senyumbang betoh, senyumbang beton, atau cuma nyumbang tenaga. Tandi PC mangkat ke masjid ngalah pengaduan semen, ngaduk semen. Setandi tenaga, pemikiran. Mungkin dengan begini nanti bisa nih Pak Ustaz Nur Fadli. Beda boleh tak bang nyombang bahkan datang gikir. Beda. Banyak jia. Itang kampung banyak marjia. Kemudian begitu Pak Ustaz ngalakian pasal kem nih. Udah letak nolongin kakek kok. Nyombang apa kakek? Jangan kok nyombang pemikiran nih kok. Mikir deh remah. Tang pikiran masjid agak bilu ke. Beda macam dia banyak. Bangun masjid lo ber SCN. Ani ke bisa SLM 100 menikah mak. Atas baba apa ni ke bisa 1000.
mun sampai orang kampung pasir penika bejang kapi mak, yakin orang kampung pasir penika kemudian repot malaikat mak, repot semitu kencerna sampean. Anika bejang letak bejang, abejang gula malaikat, bejang apa? Telasan lambe, ego. Yang malaikat yang ke tak masuk benar. Dua kali malaikat apa? Idul Adha boleh, yang ke tak masuk. Sudah tung di budi, engkau malaikat masuk surga kia. Pejang apa kakek? Pejang mayit lambe. Bading kakek boleh jangan malaikat. Orang yang masuk surga jadul. Orang yang masuk surga dia ada jadul. Kenur Fadli. Kenur Fadli. Masuk surga pengen lantai berapa? Bocok tas ngatas labu lagi. Anu Pak Kiai, saya pengen naik surga lantai 100 cek kita ki. Begini Pak, sekento Pak, kula ben sampean penikah Pak. Kula ben sampean penikah. Maka apa jeng tak pati hosok Pak. Maka apa jeng tak pati tepak. Tapi yakin cek bejeng aku leban sampean panikah terima bi Allah panikah. Teburi Imam Hasan Sadili panikah bagus. Qalilul amali ma'a syuhudil minnati min Allah khairum min kathiril amali bi ru'yatit taqsir. Orang ibadah sesekoni bejeng tak pati banyak, sedekah tak pati banyak, zikir tak pati banyak, tapi yakin bahwa Allah panikan nerima lebih bagus dari orang yang bejeng banyak, sedekah banyak, zikir banyak, ibadah banyak, tapi tak yakin ce ibadah terima bi Allah. Orang yang bejeng lambe kinto mak, mbak kula kinto kula panika pelanggaran birem. Mbak bini kula orang turbuk, wala badereng turbuk. Orang turbuk panika kecak wacan lambe make turket tura gelubuk. Kula orang turbuk turjan. Orang panika mak mun lakaran yakin ke Allah Subhanahu wa taala make lebih jeung biasa. Orang ki timin panika mak. Kula engak bajeng mbak kula mak. Bacaan Nabi lu kami maten husnul khatimah. Apa mak? Bacaan Nabi lu tapi atena loros ke Allah Subhanahu wa taala. Kulaban sampean mangken penikah. Bacaannya loros tapi atena lu bilu. Orang lamba mak, orang kitimin salafun salih, pendahulu kita yang salih mana bejeng patehan tak pate tepak. Tapi sadar aban penikah, ci aban penikah lakaran tak ahli ibadah ke Allah, tapi yakin bahwa bejeng terima bi Allah, zikir terima bi Allah, sedekah terima bi Allah, ibadah terima bi Allah, atena loros ke Allah, margana atena loros ke Allah, insyaallah keluar dari bejengah atena bersih. Mungkin bacaan loros, tajwidnya benar, hurufnya fasahah, makharijul hurufnya fasahah, bacaannya luar biasa, lagunya mantap, tapi boleh jadi hatinya berbelok-belok. Lamba menoreng membaca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin bacaannya kurang indah, mungkin wah nyaman. Mulai dari takbir salpa, Allahu Akbar. Makmumnya pengecit mak. Aduh, hari pada mana hujungnya Madinah hari ya kau. Makin menikah mak, wah, makin menikah bacaan man nyaman, mapan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyaman bacana. Tapi hati lu kebilu. Kejeng re paling nyaman tangan di. Saya budi tak tahu macam. Bisa mak. Badan apa punten? Bisa. Milana orang apa jeng penikah. Orang salat itu harus tahu bahwa dia sedang menghadap kepada Allah. Maka syarat diterimanya salat itu adalah khusyuk. Maka dawuh Allah dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ini kering khusuk. Orang itu kalau sudah khusyuk mak, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, aten yakin percaya ke Allah bahwa salat itu adalah pertemuannya dengan Allah. Kula bang sampean apa jeng penikah acabis ke Allah. Takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua belah tangan, kemudian menundukkan kepala, kemudian memantapkan dalam hati bahwa saya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dawuhna Allah annahum mulaqu rabbihim. Orang sehoso panikah waktu na abejeng ayakinaki bahwa aben tengah ngadep ke Allah subhanahu wa ta'ala. Acabis dak Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhnya Imam Junaid al-Baghdadi, salatul ibad mi'rajus salik. Salatnya kita seorang hamba adalah perjalanan hati kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, betapa indahnya salatnya orang-orang yang hatinya lembut, yang ketika dia salat waktu mulai abejeng atena lemes, melepaskan beban duniawi. Jangan sampai pekerjaan masuk waktu abejeng, cak sampai kelakuan hibah kebejeng, cak sampai urusan dunia hibah dalam bejeng. Margana kula ban sampean tepangan cabis ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, buang fikiran-fikiran yang menyangkut urusan duniawi, urusan kantor tina aki, urusan getah tina aki, urusan pasir tina aki geluh. Margana kenapa? Kula ban sampean tepaan duan acabis ngadep ke Allah subhanahu wa ta'ala. Milana keluar dari vejeng atena tenang, pikirna jember, oh di insai rezeki bagempang bi Allah, tandi masalah bentetang ke margana napa, margana atena tenang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang hidup itu hanya sekedar sebuah bekal. Hidup kita tidak lama pak. Oh di kulaban sampian tak abid pesere paling sepoi gitu. Pola bade paling sepo pasir eki penapa umur panjenengan sepenapa bade 70 kurang lebih 70 masih pengen nambah ki nambah boleh punten umur tak nambah boleh manter ki tambah bi Allah mun bini tak bisa nambah lagi tak bisa engki jala pola mun tak bisa
Punten mak niki kan keje mak. Dawuh Rasulullah, hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu kata Rasulullah. Dawuh Rasulullah, umur tang umat tak kira lebih antara 70 ben 70. Ben malaikat tak kira tanya ke kula ben sampean, "Dul, siapa penjadul?" Punten. Malaikat tak tanya sakit napa punten? Punten tak tanya. Malaikat tak tanya nguden apa punten? Punten tak tanya. Bala ada pampon, selesai urusan mak. Teti kula ben sampean, bejenga kula ben sampean. Walaupun sekonik dawuh Imam Hasan Sadili, walaupun ibadah kita tidak banyak, senajan bejenga kula ben sampean tak banyak, senajan ibadah tak banyak, senajan zikir tak banyak, tapi andi rasa hati yakin ke Allah bahwa Allah bakal mengabulkan doa dan permohonan saya, maka itu lebih baik eta nempang ibadah ban bajang sebanyak tapi atena tak yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Milan dari kento para Rabu saja sebatan kalau muljaki. Kalau dilihat dari masjid minangka ya bos dari masjid kento, insya Allah masyarakat kento menikah masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan anak poton kuluban panjenengan sedaya manter teti anak sesalih ben sesalihah. Jawa kini dari fitnah tunya langkong tunya dari tunya kantos akhirat. Manter muka anak diding kenor fadli kento teti orang sesalih. Teti orang sebagus dari tunya sampai akhirat. Sebisa meseneng ate nareng tuanah. Setaknya ke ate nareng tuanah. Setak mesosa koreng tuanah. Setaknya ke ate gurunah. Setaknya ke ate tetangga ben orang lain. Insya Allah kampung pasir ini akan menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka mulai dari mangken, yuk penuhi masjid kita. Walaupun sholat kita sendirian di rumah insya Allah diterima, tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih baik dibandingkan dengan salat sendirian di rumah. Perbedaannya berapa? 27 rakaat. Pak, Ibu, suami ibu biasa jadi imam di rumah? Tak pernah. Sampean pula tak nang ngimami compon mak. Nah, Pak, sampean biasa ngimami ini compon Pak. Bajang napa paling duhur benasar kan dek munyina. Bu lambe gulan di cerita bu, gulan di cerita locoh. Margana apa? Imam atau karban makmum? Margana apa? Margana bajang imam ciabid. Boleh minum pak? Mau tak boleh mana gula. Bismillah. Kenor fadli pani ka alim, faham Quran, pinter, tapi mungkin kurang bijak. Kenor fadli lain kiai, ini jenengan. Bodoh situng kiai nyaman kenor fadli, alim Quran. Situng waktu apa jang isya, apa jang sopu, apa jang sopu penikah makmum kedua. Situng penter, situng bukeng. Kenor fadli kalau pain tak ngabes ke budih. Milana pak sunnah, munteti imam sunnah ngabes ke budih. Napa saya baca? Aqimu sufufakum istaw wa tarasu wa suddul khilal. Atau ada riwayat yang lain, ada 20 riwayat dalam hadis. Sekali waktu Rasulullah menyebutkan kalimat aqimu sufufakum istaw wa tarasu wa la takhtalifu. Sekali waktu Rasulullah mengucapkan kalimat istaw atau sawwu sufufakum fa inna taswiyatas suffi min tamamis shalah. Sebenarnya itu perintah dari imam,
luruskan saf dan barisan kalian dan saling bersentuhan ini. Kula agak lesok. Mangkin peni kebenyak carana bejeng. Mangkin Pontianak bede bejeng nyamanah bejeng Cristiano Ronaldo. Bede mak mangkin benyak Pontianak. Ikin to pala bede. Mon bede pa tempak we. Dia karena kenengan. Orang apa aja ngeri ya. Imam Syafi'i kita rata-rata madhab Syafi'i ini Pak. Madhab Syafi'i itu jarak antara satu kaki dengan kaki sebelahnya itu hanya 2 kepalan tangan. Jadi sedang segini. Karena badan manusia itu paling lebar itu bahunya. Sementara Rasulullah mengatakan saling bersentuhan bahu. Bahunya saja yang disentuhkan, bukan kaki Pak. Ada sholat sekarang begini Pak. Dia karena sokoh. Ada itu, maka sering saya guyon namanya itu tendangan penalti Cristiano Ronaldo itu namanya. Dia karena sokoh. Orang apa jeng pada kecokop nikah. Wasuddul khalal, saling bersentuhan bahu. Sebagian apa? Sebagian setan tak masuk. Sudah dirapatkan Pak Kiai, tapi aja kela setan nongko dia. Jadi kela ceritanya Ki Fadli. Ki Fadli ini pejong sepuh, tak ngabes ke budi. Napa fungsi ngabes ke budi? Apa fungsi kita melihat ke belakang untuk memastikan siapa jamaah saya? Apakah jamaah saya banyak orang tua? Apakah jamaah saya ini anak muda semua? Apakah jamaah saya ini ada yang sakit? Apakah jamaah saya ini ada yang musafir? Apakah jamaah saya ini ada orang yang sedang bepergian? Apakah jamaah saya ini ada orang yang sedang berkebutuhan? Maka insya Allah ketika melihat itu imam mengambil sikap, apakah ayat yang mau diambil itu panjang apa pendek. Nur Fadli lupa nggak ngeliat ke belakang. Salat subuh rakaat yang pertama dibacalah surah Al-Baqarah. Tak ceru-ceru setiap Cangki Fadli. Al-Baqarah itu 2,5 juz Pak. Pan pertengahan makmum si bugeng yang kak sawakona. Tak mampu mengari ya aku. Yang pinter tadi tenang. Menjelang juz kedua, yang bodoh nih nyolek sama yang pintar. Bang. Bang. Awalnya yang pintar nih diam, tapi dicolek terus. Bang. Ini surat apa yang dibaca Ki Fadli? Batal. Enggak bang, sedang-sedang gak Ki Fadli nih bang, ini subuh nih bang. Abang tak tengok ke keluar matahari dan nongol dah bang. Kau tahu tak, orang kalau ngomong dalam sholat itu batal. Abang ngomong, aku bukan ngomong jawab punya kau. Tak ada bang, aku cuma mau tahu ya bang, ini surat apa bang? Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah artinya bang? Sapi betina. Mikir yang jamaah bodoh nih, sapi betina jak panjang bang, apalagi sapi jantan bang. Dah selesai rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat kedua yang dibaca Ki Fadli ayatnya pendek, namanya surat Al-Fil. Nanya yang bodoh nih, bang, ayat apa nih bang? Ini Al-Fil. Apa Al-Fil bang? Gajah. Aku balik aja bang. Yang sapi jak panjang bang, apalagi yang gajah bang. Nah, ini sholatnya orang bodoh. Yang pintar pun ikat bodoh. Ngapa pula? Karena sebab imam kurang bijak. Sama dengan kelebun. Mana kelebun? Kelebun tak hadir ya? Pak Dusun mana Pak Dusun? Oh, cocok songkon semua teki.
Sama dengan kepemimpinan kita di luar sholat, Pak Dusun. Harus tahu siapa yang sedang kita pimpin. Harus paham tentang keadaan orang yang kita pimpin. Itulah pemimpin yang adil. Adil itu bermakna adalah tusawiyah tawazun. Seorang pemimpin yang adil sama dengan ketika dia memimpin sholat. Bagaimana dia memimpin sholat? Harus tahu tidak boleh terlalu panjang, pun juga tidak boleh terlalu pendek bacaannya, tidak boleh terlalu cepat, pun juga tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Di dalam ilmu Al-Quran cara membaca itu dibagi 3. Ada namanya tartil, ada yang namanya tadwir, ada yang namanya hadar. Biasanya kalau imam-imam di masjid tertentu, walaupun bacaannya pendek tetapi mengambil tartil berdasarkan kepada firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah oleh kalian bacaan Quran dengan bacaan yang tartil. Apa bacaan tartil? Tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, suaranya fasahah, walaupun tidak indah tapi dibuat indah. Sebab Nabi SAW senang ketika mendengarkan sahabat membaca Quran dengan bacaan yang indah. Ada 2 sahabat yang bacaannya indah. Yang pertama Zaid bin Thabit, dan yang kedua Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah sering meminta kepada sahabat yang 2 ini untuk memperdengarkan bacaan ayat Quran yang indah. Maka Quran indah, mau dibaca tak lutok mak tak indah mak. Wadduha wal laili idza saja ba wadda'aka rabbuka wa buruka fi jama'ana ma. Tepat. Walaupun tidak begitu, minimal tajwidnya tepat. Ini penting, Mak. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena sebentar lagi kuluban sampean masuk ke bulan Pasah. Sebentar lagi kita Ramadan. Bulan ini bulan Rajab. Bulan Rajab bulan memperbaiki amal. Bulan kedua bulan Sya'ban bulan memperbaiki hati. Ramadan adalah bulan memperbaiki ruh. Maka persiapkan diri kita masuk Ramadan. Ibu-ibu, Ibu, saya mau tes dulu dengan Ibu. Saya dengar di Pontianak kampung saya Siantan tuh, kalau udah masuk Ramadan tuh ibu-ibu lah yang paling senang, Pak. Saya tanya dengan istri saya, ngapalah orang Siantan ini paling senang masuk Ramadan? Ibu-ibunya ganti baju baru, Bi. Nah, padahal masuk Ramadan bukan itu, Bu, ya. Masuk Ramadan itu adalah bulan bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diawali oleh Rajab, pabecah amalan mulai Rajab, bulan Sya'ban bulan memperbaiki hatinya. Masuk Ramadan tinggal bagaimana ruhaniyahnya diperbaiki. Saya ngak tiateh ke imam pejang tarawih. Pejang tarawih itu sana rakaat ke fadli 20 tambah witir 3. Kalau di Pontianak saya menyesuaikan, Pak. Tapi biasanya kula setiap tanggal 17 Ramadan kula berangkat ke Jawa Tengah. Ngimamin nang Jawa Tengah. Bejeng cuma Pak Salam. Tapi walaupun Pak Salam saya baca setengah juz. Sakit pastornya benih sakit berkapi. Tapi tidak apa-apa, itu kan ibadah kepada Allah. Hati-hati imam. Biasanya imam Pontianak tergantung pesanan. Engkau, Mak, mun kula tak baju Pontianak, Mak. Jarang kula ngimami tarawih. Ceng kula mulai takbir bu ibu natulit. Pan kula takbir, Allahu Akbar. Siapa tuh? Ustaz Zen balik aja. Ngapa pula? Oh, subuh baru balik dia gitu. Padahal orang ngapa jeng mereka ngadep ke Allah, Mak. Langkong-langkong bulan puasa nih, ke bulan bagus, bulan becek. Makin sebaju Pontianak menikah. Mun bade imam tarawih dengan kecepatan 380 km per jam. Coba yang dero. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, coba. Paju macam jua. Mungkin fadli tak paju. Mungkin kiai sepuh itu tak paju, Mak. Ada apa? Abid. Demak kakek kolek ibadah iku. Astaghfirullahalazim. Mun tak bisa tartil, nomor 2 tadwir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu tadwir. Saya nomor telok gelas bahaya. Antara ruku dan sujud itu alung gulung bajeng. Makmum kita mari sujud, ya taslah amin, mak. Ani kepada pangerang kampung gula panika. Tak pernah tanya panika. Milana gula panisian, tak baju. Udahlah, jangan undang lagi Ustaz Jen tu. Apa pula baliknya kita sakit hati. Lah panika orang abejeng panika. Orang abejeng panika, mak. Mebecek aten. Mebecek oding. Sapa aja oding panika becek abejeng. Bodoh orang andi alasan. Ngapa bapak tak solat? Aku belum husuk. Cing tak apa jeng mi husuk ah. Apa jeng kan lu baru bisa husuk. Ditanya, bapak kenapa tidak solat? Buat apa solat? Habis itu maksiat lagi. Pak, solatlah. Walaupun bapak bermaksiat kepada Allah, tapi dengan terus solat sampai akhirnya bapak lupa kepada maksiat. Ada yang jawab, ngapa tak solat pak? Percuma gak? Apa pula percuma? Aku solat aku miskin. Pak, solat kita tidak ada hubungannya dengan rezeki yang kita terima. Sialeng, siaming, siacong. Pasar mempak apa gua bejeng juga. Ngadep ke timur mau narik kemis. Kula di tetangga ni kawan murid kula ni. Kula di tetangga nyaman aliyong mak. Lilla sebenarnya compok. Nyaman aliyong. Pen kila ku ngala tupah. Yo per ngadep ke timur. Siti kula mereka kena suka aja yong. Apa Pak Haji? Ngapalah tiap pagi kau ngambil dupa macam itu yong? Aku berdoa dengan Tuhan Pak Haji. Aku ngadap ke barat, ngapa kau ke timur? Tuhan tu ada di timur Pak Haji. Mien lain nanti kage. Ngapa pula kau bakar itu yong? Itulah Pak Haji. Ngapa orang Islam tu mau kaya? Tak mungkin kaya. Apa pula ada kaitannya dengan doa? Maksudnya orang Islam tu Pak Haji, kalau aku tengok dia sembahyang di masjid, dia zikir tapi minta sambil geleng-geleng. La ilaha illallah. Macam mana Tuhan dia mau kasih? Pas Tuhan mau kasih dia bilang geleng-geleng, tak mau kata dia. Coba ni tang-tang kita lagi yong. Kalau punya kau ngapa? Kalau Tuhan tak kasih sama aku ancam dia. Apa pula? Kau masuk akal ki ya Pak. Mulai legu saya tak lama terima Tuhan cumbut ki ya. Ini tetangga saya ada seperti itu. Marahkah saya? Oh tidak, karena Muslim Islam itu bukan orang pemarah. Orang kampung pasir tidak boleh marah. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang senang ibadah kepada Allah, yang senang salat, selepas melaksanakan salat hatinya lembut. Alladzina yamsuna fil ardi hauna, dia berjalan di atas muka bumi dengan menundukkan hatinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang jahil memperolok-olok dirinya, dia tidak membalas olokan orang, tetapi malah membalas dengan keselamatan dan kedamaian. Itu penting Pak. Selepas kita salat, kita beraktivitas kembali, kulban sampean ala ko boleh empon. Lo berapa jang nyari lako boleh, nyari rezeki boleh, gampang rezeki nama. Banyak orang soki mak, tapi maksa ke Allah, parengin. Tapi saya nggak ada bunda Allah. Kakek mentah karena maksa sengkok, situng waktu kakek soki, engkau pun bisa maksa. Soki, tak pernah sakit. Orang saya tak pernah sakit, benih kau tunggu betir mak. Bon orang senang, mon kau tak nang sakit.
Fir'aun hunang sakit. Pola ngiding berta Fir'aun pernah sakit. Saya nggak hati-hati. Orang sesakit penikah. Ma artinya Allah senang. Situng waktu. Suatu masa malaikat itu satu masa Allah bertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, siapa orang yang barusan berdoa?" Ada 2 orang ya Allah. Siapa saja? Yang satu beriman kepadamu, yang satu ingkar kepadamu. Baik, kata Allah. Yang ingkar kepadaku secepatnya kasih. Saya tajang bajang diberi kada dengan Allah. Kenapa ya Allah? Bukankah lebih baik yang beriman itu yang kau berikan duluan ya Allah? Kenapa yang tidak beriman yang kau berikan duluan? Tuh. Pasar Mampawah. Bade kelai dina bernana merah boleh. Napa kelai mak? Pekong ni. Kisahkan tajang bajang mak. Beri apa soki ya Allah. Tetapi malaikat pendekar mator ke Allah. Kenapa yang tidak beriman kau berikan duluan ya Allah? Aku malas mendengar permintaannya, kata Allah. Karena sengkok sengkah. Sengkok dia sengkah apa saya penting kok sengkah. Tuli beri malah tak minta boleh. Tapi orang yang seiman ke sengkok daripada Allah tunda. Kenapa ya Allah? Kenapa orang yang beriman malah ditunda ya Allah? Karena aku senang mendengar doa dan permohonannya. Maka ulama menganjurkan ketika berdoa kepada Allah biasakan meminta dengan memelas kepada Allah, karena innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang meminta kepada Allah dengan cara mengemis dan merengek-rengek kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah senang. Bodoh orang atua ke Allah tapi maksa. Parengin bi Allah. Tapi Allah tidak suka. Kata apa? Anu ya Allah, engkau minta bisa banyak ya Allah. Ia minta beri pun tak apa-apa. Beda. Pula beda ke badli. Beda orang minta kata nikah. Beda orang minta nikah ke Allah kalau ben ati lemas ya Allah. Nyo ona sapa raka ajunan ya Allah. Estona abdi dalam mereka todus ya Allah, karena gelak lastari maksiat mangkin atau boleh ya Allah. Lo berapa nikah kulit aku maksiat boleh ya Allah, tapi punten Pak. Dosa yang sudah lalu Allah pasti ampunkan, dosa hari ini Allah ampunkan, bahkan dosa sebekal datang pun pasti isapora ya Allah. Karena Allah la ampun ngajari gitu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, indahnya menjadi seorang mukmin, indahnya menjadi seorang muslim ketika dosanya diampuni oleh Allah. Seampun kelebat esapora, semangkin esapora, sepakal deteng pun mesti esapora ya Allah. Karena Allah ampun ngajari tuana, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau memberikan siksa apapun kepadaku jika suatu hari aku lupa kemudian berbuat maksiat lagi kepadamu ya Allah. Itulah Islam, itulah indahnya Islam. Milanang malam mangken tore kuleban sampean banyak syukur ke Allah Subhanahu wa taala, karena kuleban pan sampean sedaja kentoh masih di dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal iman inilah kelak kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yuk monggo salawatan. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para rabu, para tretan, sebatang kolomul jaki. Saya tidak bisa berlama-lama karena insya Allah besok masih ada kegiatannya di Meranti Sungai Embawang, dan insya Allah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kawan-kawan itu insya Allah sampai tanggal 24 bulan Maret. Tapi rupanya masih ada beberapa jadwal yang harus saya selesaikan sampai bulan April. Jadi mungkin saya tidak bisa berlama-lama setelah ini. Tapi yang paling terakhir, untuk ibu-ibu sekalian, mari kita jadikan rumah tangga kita ini, rumah tangga kita semuanya, sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berpesan kepada kita, zayyinu manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Perindahlah rumah tanggamu dengan memperbanyak salat dan membaca Quran. Selepas salat, ibu-ibu biasakan untuk baca Quran. Lastarina salat sampian biasa aki maus Quran. Karena nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Sayyidah Aisyah, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang biasa dan senang membaca Quran, wa huwa mahirun bihi, dia pandai baca Quran sesuai dengan hukum tajwidnya, sesuai dengan standar ilmu tilawah, kemudian diamalkan dalam hidupnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'as safaratil kiramil bararah, Allah akan menurunkan ketenangan, rumah tangganya akan penuh dengan ketenangan, rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan fitnah dari keluarga kita. Yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u. Yang kedua, orang yang baca Quran wa yata'ta', terbata-bata. Dia tidak bisa baca Quran yang fasih, sulit dia baca Quran, tapi senang baca Quran walaupun bacaannya tidak tepat. Falahu ajrani, Allah masih menyiapkan 2 pahala besar. Yuk sebentar lagi kita masuk Ramadan, pesenang kuluban sampian panika maus Quran. Karena bila rumah tanggana kuluban sampian panika dipenuhi dengan bacaan Quran, Allah jauhkan dari musibah. Orang sebiasa baca Quran panika debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Quran, baca sampian Quran panika debuna Rasulullah. Innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sebudian nang hari kiamat, nang hari kiamat orang yang sesenang baca Quran panikah bekal etolongan Nabi Quran. Orang yang sesenang baca Quran, di saat tidak ada pertolongan yang lain selain pertolongan Allah, Al-Quran yang akan menyelamatkannya. Tapi mon odi panikah tak abajeng, letak baca Quran pentingnya pada apa? Pada ben Roma seta eneng kenengin debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun Roma ta kenengin pa niki cepon ring metunan apa mak? Pabengkon. Mun sampean lebar di pabengkon tako. Malah kadang tuana salah mun lambe. Mesti namun lebar di pabengkon kan macam tua mak. Mun ring lamban pah abe tabe nak cucu numpang lewat iku. Teti nak apa to jin. Biasa ki mun lebat situngkeun dengan panikah muawwidataini, maca ayat Al-Falaq ben An-Nas. Supaya apa? Supaya jauh dari lakona setan. Saya paling terakhir kula panikah biasa ide tengin ide tingin bi non muslim minta ruqiyah. Lamba gula ta'allam. Mon muslim ruqiyah nyaman.
Tapi ternyata selebih nyaman panika mun aruqiyah non muslim. Minta senikah, bini kula pernah gela mak. Bini kula panika gela gel margana kula. Karena saya datang panika orang Cina kata lo minta ruqiyah mak. Tak ruqiyah tamoy, ruqiyah bani muslim. Tapi kula andi akal. Sobat aja tak boleh. Pak Ustadz katanya. Apa? Orang bilang Pak Ustadz tuh bisa buang setan nah. Oh bisa. Berapa punya harga katanya. Oh tergantung setannya. Oh mencena kan lagu na bisnis. Boleh bi gula bisnis kia. Maki setan ni ke bisnis bi gula. Maksud Pak Ustadz macam mana? Ya kalau setannya agak ganas, agak mahal sikit ah. Oh Pak Ustadz bisa tahu? Oh tahu. Itu paling gampang Macam mana Pak Ustadz punya tahu? Oh kau tak boleh tahu, ini ngai punya ilmu ha. Boleh periksa anak saya, oh gampang. Padahal anak gampang yang keluar setan. Tekku gula are pese berier ya iko. Tekku gula je dekai wako bagasa. Oh yang ini agak mahat sikit ah. Macam mana Pak Ustadz bisa bilang mahat? Oh ini setannya jauh Ini setan dari Laut Selatan nah. Macam mana Pak Ustadz bisa tahu anak aku kena setan Laut Selatan? Beda. Satu setan mak latos ah. Anak saya yang ini kena berapa setan? 3 kali tibi 500 kali telok 1,5 juta. Kok yang kedua ini gampang, setannya dekat. Setan mana? Ini setan sebelah Sungai Jawi ya. Berapa ini? Setannya 2, aku kasih 300 satu orang ah. Pak ni kepak aku bismillahirrahmanirrahim. Pus beres kapi. Takut temu jakal ngakalin rak burak masuk gula. Macam mana anak aku Pak Ustadz? Oh gampang, udah sembuh ha. Ngapa lama? Aku mau komunikasi sama setan. Dia tak mau balik ah. Berhubung guru santri ini kan banyak akal lama. Letanya aki ke Nur Fadli menika. Mun akal santri menika ke songkel mak. Di pan Pleman lo menika banyak bese kula. Jadi bini-bini tanya, Ki mi ngomong sampian bi. Apa? Cenam po ngomong kang kue pasar. Beles ngomong kia mingko. Padahal orang penika mak. Orang penika mak asalkan seneng adzikir ke Allah, tak kira pada setan mak semak. Mikir benar orang kemasukan, ingin lupa ke Allah. Orang penika mak bila lupa ke Allah, nang seneng setan mak. Ketika leban sampian mulai biasa baca Quran, biasa adzikir, tak mungkin orang penika bisa kemasukan. Kula ni ahli ruqyah punten. Cuma dari tahun 94 biasa gula ruqyah. Para 30 tahun gula ngeruqyah orang bening. Paling gampang setan bening, Pak. Mun masuk ke orang saya tak bajang maghrib. Mila nabi mbalam cong keluar cong. Apa bah banyak setan gila. Setan benih setan nasi gila. Orang mun lambak banyak orang kemasukan setan. Setiap tak balik setan ada kemasukan orang. Banyak. Mun lambak orang ruqyah makin setan minta ruqyah. Marga kenapa? Kemasukan orang di mah pong pasir iku. Hati-hati menikah. Nanti kena anak gula. Nah kana cak biasa ki mulai maghrib. Mulai maghrib menikah mak. Kula kena jelas lagi sekuni iki. Mulai maghrib menikah setan menikah mak. Cuma buru waktu nak adzan. Waktu nak adzan menikah setan menikah telebusan mak. Kena apa boy pokoknya gantem. Bodoh sekena ke ajem. Bodoh sekena ke anu. Ya mungkin kena ke orang teler mak. Cak biasa aki foto nu kula ban sampean cak biasa aki rib maghrib bade sekitar compok. Menjelang 5 menit maghrib menikah. Bejana setan asojud. Bani asojud ke Allah. Asojud ke mata areh. Pan adon berkah kapi. Engki kena apa-apa. Kena ke orang tadi. Kena ke bungan acem bisa. Sepenting tak ngiding adon.
Nah tetih mun nak kana sebiasa badan sekitar Roma tak masuk ke dalam Roma sebelum maghrib tiateh nikah sobat jukul ban sampian sebelum maghrib masuk ke compok. Lalu niki Islam ini banyak aturan. Nah sobat apa? Sobat jukul ban sampian selamat dari dunia kantos akhirat. Paling terakhir pabanyak kuluban sampian mau solawat ke Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Jamiatul Hadrah yang sudah membacakan solawat untuk kita malam hari ini. Mudah-mudahan Jamiatul Hadrah ini menjadi jamiah yang mendekatkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui solawat-solawatnya. Ini seragam genteng, orang genteng oleh PC fajar je bikin fadlir ya abah mentai fajar rogi lah saya tampil gila ku apa suara kus bagus mentai fajar enggak kena kerja saya kena kerja mentai fajar walau kuan enten kula suka kerja mak engki kula suka kerja engki kula dak ke fadli saya ceramah di mana-mana saya tidak pernah minta amplop pak enten kula ceramah man kaman tak pernah minta amplop entah apa amplop banyak Roma Indonesia ini tak apa-apalah kula ni kesusah makanya bini dua apa mi'ah cengkau tak merepot kaki masa ke fadli kalah ke gula bini pertama gula ring coba berek saya nomor 2 ring coba tengah kalau ring pong pasir berdestiti nomor telok ke aneh kaki tarik marah lampu seteja sebetin kalau muljaki motor sekelangkong dek ke Nur Fadli yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertemu dengan para jamaah tapangki sarang para boleh sarang para tretan manter mukeh pepangkin kadinta tadi hikmah seteja bagi beten kaula seteja nyoon pangaporah minang kepenapa saya pedepak sarang beten kaula kinto banyak khilaf banyak salah karena kebenaran mutlak itu datang dari Allah sementara kesalahan itu mutlak datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Terima kasih nyoon semorah karena kelarasan ke Nur Fadli kinto sami sareng badan kaula pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau itu insyaallah di Syuriah ya Kiai ya. Di Syuriah NU Kabupaten Mempawah. Sementara saya bukan di Syuriah tapi di Mustasyar itu cek bondeng Madura tokangan nasihat berarti kula tuaan ben ke Fadli karena tokang kikir. Nah kula beri tugas tokang kikir ca Arab kok cak Mustasyar can embah tokang kikir. Nah kalau ke Fadli ini tukang nasihatin orang. Tukang nasihat sama kikir kan beda mak. Mungkin Fadli kikir ke orang tak bisa cuma nasihat neng nak cak tokaran ya amun kula datuk tokar yo nah itu beda bahasana. Terima kasih mudah-mudahan ini manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.